Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, dan saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk mengawali kegiatan kita dengan bersama-sama mencari Tuhan. Kita akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sebelum kami melangkah keluar dari rumah kami, melaksanakan aktivitas kami pribadi lepas pribadi, kami minta kepada Tuhan, mari Tuhan, Engkau menuntun kami dengan firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami sekalian, memberikan kekuatan yang memberikan kemenangan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami semua pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, masih dalam suasana Paskah. Saya mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Biarlah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan bagi kita sekalian dalam segala hal hidup kita. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita sekalian yang memiliki keraguan tentang karya Allah di dalam Kristus Yesus. Thomas adalah salah seorang murid Tuhan Yesus yang memiliki kelemahan seperti kebanyakan orang di antara kita, yakni ragu-ragu. Sebenarnya Thomas adalah pribadi yang istimewa karena ia dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Ia memiliki keberanian untuk mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ia termasuk salah satu murid Tuhan Yesus yang aktif merespon pengajaran Tuhan Yesus. Sebagai contoh, saat Tuhan Yesus mengajar tentang rumah Bapa, dialah yang berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Dan Yesus menjawabnya bahwa jalan ke rumah Bapa hanyalah melalui dirinya. Mari kita dengar jawaban daripada Tuhan Yesus kepada Thomas. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Namun di balik kelebihannya, Thomas memiliki kelemahan, yakni mudah terpengaruh dengan orang lain dan memiliki sifat ragu. Karena itu ia memerlukan pernyataan rohani dari Tuhan Yesus untuk mengubah hidupnya. Pada peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, keyakinan Thomas dan ke-10 murid lainnya benar-benar diuji. Mereka mengalami kegoncangan dan ketakutan yang hebat. Mereka kemudian memilih untuk menyembunyikan diri sebagai cara untuk melindungi diri mereka dari para penguasa Yahudi yang telah membunuh Yesus. Menghadapi situasi yang tidak menentu, Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka pada sebuah rumah tempat mereka bersembunyi. Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa Ia telah bangkit. Ia hidup sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya kepada mereka. Tuhan Yesus kemudian memberikan damai sejahtera dan Ia menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Ia juga mengaruniakan Roh Kudus kepada para murid dan memberi kuasa bagi mereka untuk mengikat dan melepaskan kuasa dosa. Kehadiran Tuhan Yesus benar-benar memberikan sukacita di tengah-tengah kesedihan dan kegoncangan hati para murid. Pada waktu Yesus berjumpa dengan murid-murid di rumah tersebut, Thomas tidak ada. Ketika teman-temannya memberitahukan kepadanya bahwa kami telah melihat Yesus, Thomas tidak langsung percaya begitu saja. Ia berkata,
sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Hal ini berarti bahwa ia menuntut adanya sebuah perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus yang telah bangkit sebagai sebuah kesaksian untuk menguatkan dan mengubah hidupnya. Pernyataan Thomas adalah pernyataan yang mewakili banyaknya pergumulan iman orang Kristen pada hari-hari ini tentang Tuhan Yesus, yakni mereka yang secara rohani memerlukan peneguhan dari Tuhan secara pribadi dalam sebuah pergumulan iman mereka tentang kehadiran Kristus Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati itu di dalam hidup mereka. Memperhatikan pernyataan Thomas ini, ternyata pernyataan ini mendapatkan perhatian dari Tuhan Yesus. Padahal waktu Thomas berbicara, Tuhan tidak hadir di tengah-tengah mereka. 8 hari kemudian, saat Tuhan Yesus datang berjumpa dengan murid-murid, ia langsung berkata kepada Thomas untuk meneguhkan imannya. Ia berkata, "Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dan Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kemudian ia melakukannya dan ia menjadi percaya. Memperhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan ini, bagian ini benar-benar memberikan pelajaran penting bagi umat Tuhan, bahwa dalam kelemahan kita, Tuhan memperhatikan kita dan mendengar perkataan seseorang yang sedang meminta perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan sebagai cara untuk menguatkan dan meneguhkan imannya. Jadi dalam hal ini, apakah Tuhan marah dengan Thomas? Tidak, Bapak Ibu. Lalu apakah yang membedakan Thomas dengan murid-murid yang lain ketika mereka tidak percaya akan berita kebangkitan Tuhan Yesus? Dalam kitab Markus pasal 16 ayat 14, murid-murid lainnya tenggelam dalam ketidakpercayaan mereka dan mereka tidak mencari peneguhan secara rohani sampai Tuhan Yesus datang dan mencela ketidakkepercayaan dan kedegilan hati mereka. Sedangkan Thomas, ia benar-benar menyatakan keinginannya untuk mendapatkan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit untuk meneguhkan imannya. Barulah ia percaya. Walaupun keraguan-raguan Thomas mendapatkan respon positif dari Tuhan. Perhatikanlah di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Tuhan berkata bahwa karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi bagaimana seseorang bisa percaya tanpa melihat? Tentunya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan memperhatikan firman Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saat ini, kita termasuk orang-orang yang berbahagia karena kita tidak melihat, namun percaya bahwa Yesus Kristus telah mati untuk menembus dosa kita dan 3 hari kemudian ia bangkit dari antara orang mati. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar Blessing Morning yang terkasih. Terkadang kita memiliki kelemahan seperti Thomas, yakni memiliki keraguan-raguan akan sesuatu hal tentang Tuhan yang membuat kita tidak menjadi percaya akan firman Tuhan dan karya Allah melalui Kristus Yesus. Kiranya keraguan kita itu bukan karena kita tidak percaya kepada Tuhan, tetapi sebenarnya di dalam hati kita sedang ada sebuah pergumulan untuk mendapatkan peneguhan dari Tuhan Yesus
untuk menguatkan keyakinan kita secara pribadi dengan dirinya, yakni Kristus Yesus yang mati dan bangkit dari antara orang mati itu. Kristus Yesus yang memberikan keselamatan dan kehidupan kekal bagi kita semua. Doa saya kiranya Tuhan melawat dan menjamah hati Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Blessing Morning yang terkasih, yang pada hari-hari ini sedang menantikan peneguhan dari Tuhan. Kiranya Anda mengalami lawatan Tuhan, Anda mengalami jamahan Tuhan yang ajaib dalam hidup Anda, dalam pergumulan Anda. Dan kiranya Roh Kudus menolong Anda untuk berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus, sebab Dia adalah Tuhan dan Allahmu. Dan kiranya Tuhan membuka mata rohani dan iman para pendengar Blessing Mornings terkasih, agar setiap hari terus bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus, tanpa melalui sebuah pembuktian, melainkan dengan sebuah keyakinan karena firman Allah. Berbahagialah Anda yang percaya kepada Tuhan karena iman, dan jangan lagi memiliki keraguan kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi percayalah bahwa Dia adalah Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Sekarang, saat ini, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa apabila pada hari ini ada seorang pendengar firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang mendengarkan firman Tuhan, yang ada dalam sebuah pergumulan hidup, yang sedang bergumul dengan keraguan-raguan di dalam hatinya, yang secara pribadi sedang berbicara dengan Tuhan, memohon sebuah perjumpaan dengan Tuhan untuk menguatkan, untuk meneguhkan imannya. Hamba berdoa biarlah Tuhan, Engkau memperhatikan pribadi itu. Engkau mendengar doanya, dan biarlah Engkau melawat hidupnya, sehingga ia semakin diteguhkan di dalam Engkau. Dan hamba berdoa bagi Bapak Ibu pendengar Blessing Morning yang hari-hari ini sedang menghadapi dengan berbagai pergumulan hidup, namun mereka belajar untuk percaya kepada firman Tuhan dan menguatkan hati mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau memperhatikan mereka, dan Engkau sendiri yang mengatakan bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang berbahagia. Engkau yang menolong mereka dalam segala hal. Dan hari ini, dalam semua aktivitas kami, tolonglah kami supaya kami tidak memiliki keraguan-raguan, tetapi melangkah dengan pasti karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami semuanya. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah semua pekerjaanmu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.